Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Episode 7 Agatha All Along akhirnya tiba juga, yang menampilkan akhir petualangan bagi Lilia Calderu yang merupakan penyihir beramal yang dianggap gila dari awal kemunculannya di serial yang satu ini. Dan berikut ini adalah alasan kenapa dia berakhir di Agatha All Along episode ke-7 yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode 7 Agatha All Along ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert buat kalian agar kalian belum nonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali nonton serial yang satu ini. Link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Di awal adegan, Lilia Calderu memakai sebuah jubah peri yang dimana dia terlihat terjatuh di dalam sebuah kegelapan yang sangat dalam. Hal ini akan menjadi sebuah foreshadowing ketika Lilia akan tewas di akhir episode ke-7 dengan cara yang sama, dan warna hitam sebagai tanda bahwa dia akan menuju alam kematian tapi dengan keadaan yang tenang. Nah, hal ini akan kita jelaskan di bagian akhir video ya. Kemudian, Billy dan Agatha akhirnya meneruskan perjalanan mereka menuju ke akhir Witch's World tersebut. Dan Agatha menanyakan tentang pengasuh lamanya. Nah, yang maksud adalah orang tua kandung dari William Kaplan. Wadah seseorang yang dimasuki oleh Billy Maximoff setelah apa yang terjadi dalam episode ke-6 Agatha All Along kemarin, yang dimana dia memasuki tubuh William yang tewas akibat kecelakaan mobil. Dan dia mengkonfirmasi bahwa dia udah punya ibu, yang berarti ibu yang maksud ini adalah Wanda Maximoff yang udah ia alami semenjak kejadian di WandaVision series. Lalu tibalah mereka di depan sebuah kastil dengan bangunan begitu besar dan juga jalan yang sangat lurus ke depan, yang dimana penampakan ini membuat gua callback kepada Harry Potter dan juga kawan-kawan ketika mereka pertama kali mencapai sekolah Hogwarts di tahun pertama mereka. Kemudian mereka semua masuk dan berganti kostum menjadi sosok penyihir hitam, yang dimana Agatha memakai pakaian penyihir hijau yang bernama Wicked Witch, yang dimana dia merupakan sosok penyihir dari barat yang menjadi musuh utama bagi penyihir Oz sebagai tokoh utamanya. Lalu Billy Maximoff memakai sebuah pakaian dari seorang penyihir hitam yang bernama Maleficent, yang merupakan tokoh antagonis utama dari kisah Sleeping Beauty alias Snow White sejak tahun 1933 silam, yang dimana sudah ada film solonya yang berada di platform Disney yang diperankan oleh Ella Purnell dan juga Angelina Jolie dalam sequel keduanya. Kemudian mereka berdua harus menghadapi ujian berikutnya, di mana mereka harus membaca kartu tarot, yang dimana mereka berdua bukan tipe penyihir yang bisa membaca kartu tersebut, karena itu merupakan sebuah kartu untuk meramal zodiak, masa depan, dan juga takdir, yang dimana kemampuan ini hanya dimiliki oleh Lilia Calderu yang merupakan sosok penyihir yang bisa meramal berbagai macam kejadian yang ia lihat. Dan dia adalah orang yang memasang segel itu kepada Billy sebagai tanda untuk melindunginya dari Agatha Harkness yang akan mengincarnya, dimana hal ini udah kita lihat di episode ke-6 kemarin. Masalahnya, setiap kali Billy membaca kartu ini, semua pedang itu akhirnya terjatuh kepadanya, yang berarti apa yang dia lihat ini adalah salah total. Tapi menariknya, kita bisa melihat kartu yang dipegang oleh Billy Maximoff ini, yaitu kartu The Chariot alias kereta perang, yang dimana kartu ini melambangkan kepercayaan diri dan juga melepaskan masa lalu yang suram untuk yakin kepada jalan yang dipilih oleh orang itu ke masa depan. Kemudian Billy mengambil kartu yang lainnya, yaitu kartu Seven Swords alias 7 pedang, yang dimana pedang ini melambangkan penipuan dan juga pengkhianatan, yang dimana kartu ini melambangkan jika orang itu akan menipu kita di masa depan yang akan mendatangkan sebuah kesialan, atau bisa jadi kartu ini akan melambangkan sebagai kita sebagai manusia ketahuan berbohong telah melakukan berbagai macam kejahatan atau demi kebaikan. Nah,
Ketika mereka berdua lagi berargumen dan juga bingung memilih kartu ini, di lain tempat Lilia dan Jen akhirnya berhasil selamat dari lumpur hisap itu dan membawa mereka ke bawah tanah Witch's Road tersebut, yang dimana Lilia akhirnya flashback kepada masa kecilnya yang selalu menaikkan arah tujuannya untuk menjadi sosok penyihir beramal kepada gurunya tersebut. Dari sini kita mendapatkan sebuah jawaban kenapa Lilia ini selalu terlihat bingung dan juga pikun saat berpetualang ke Witch's Road ini, karena setiap kali berjalan selalu melihat masa depan yang sekilas-kilas, sehingga itu membuatnya hampir bingung dan juga tidak berpikir jernih. Lalu ketika dia terbangun, dia melihat sosok Dead, yang dimana ternyata dia adalah Rio Vidal, sang Green Witch alias penyihir hijau yang menjadi aliansi mereka dalam coven barunya Agatha Harkness ini. Nah, sebenarnya hal ini udah ke-reveal di mainan baru Funko Pop bersamaan dengan si Tin alias Billy Maximoff alias Wiccan ini. Dead pertama kali muncul dalam komik misteri isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 1940-an. Dia merupakan sosok kosmik yang terlahir sejak 7 kosmos tercipta, yaitu dari Eternity, Infinity, Master Order, dan juga Lord of Chaos, yang dimana wujudnya selalu pakai sebuah gaun hitam dan juga berwajah tengkorak. Tapi masalahnya ketika dia menyamar menjadi manusia itu, wajahnya selalu terlihat sangat cantik, yang dimana hal ini bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis dan juga menarik hasrat dalam mereka dalam kegelapan. Seperti contohnya adalah si Thanos. Dia rela menjadikan jarinya dengan menggunakan Infinity Stones dengan tujuan untuk menarik perhatian Dead yang udah ia taksir dalam komik. Bahkan si Dead ini bisa berubah-ubah gender menjadi laki-laki juga. Ya intinya dia bisa menyamar menjadi siapa saja untuk menipu semua orang. Sama halnya dengan iblis Mephisto yang tujuannya adalah untuk menyesatkan semua umat manusia yang ia temui di alam bumi. Dan lebih parahnya, Agatha sudah tahu kalau Rio ini adalah Dead sejak mereka berdua melakukan hubungan itu di masa lalu. Karena Agatha suka sekali dengan sosok yang agresif dan juga nakal seperti Rio ini. Maka dari itu ketika Lilia tahu bahwa itu adalah Dead, Agatha udah gak kaget lagi. Nah, mengenai hubungan Agatha dan juga Rio ini, bisa jadi Rio hanya memanfaatkan Agatha untuk jerumus ke dalam sebuah kematiannya sendiri, yang dimana dia menariknya ke dalam sebuah hasrat yang dalam untuk menunjukkan betapa dahsyatnya dia. Nah, mungkin saja ketika dia menukarkan anaknya dengan kitab Darkhold ini adalah sebagai bentuk perwujudan bahwa dia ingin terlihat kuat untuk menarik perhatian Rio Vidal alias Dead sebagai kekasihnya. Dan ini sama banget dengan si Thanos yang rela menghapus semua populasi manusia dengan Infinity Stones untuk menarik perhatian Dead sebagai orang yang ia taksir. Kemudian Lilia dan juga Jen ini terus berjalan ke arah sana dan tiba-tiba mereka mendengarkan suara Salem Seven yang akan datang ke arah mereka, yang dimana Salem Seven ini untuk mengincar Agatha Harkness dari awal untuk membunuhnya. Tapi di sana Jen menemukan ada dua jalur yang berbeda, yang dimana di bagian sebelah kiri itu adalah ujian selanjutnya untuk Lilia Calderu, sedangkan ke kanan itu adalah sebuah jalur yang terlihat seperti kayak sebuah kereta api yang terbengkalai. Agatha and Billy need my help because you are my sister in the craft. I know what I did wrong. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Mengenai masa depan Lilia Calderu ini, akhirnya Lilia untuk memilih jalur ke kiri karena
Billy dan juga Agatha ini membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan trial berikutnya di Witches Road. Nah, sebenarnya Lilia melakukan ini semua demi keselamatan Billy Maximoff karena dia udah peduli kepadanya semenjak awal mereka bertemu dan memasang segel itu di mulutnya. Dan dia juga tahu bagaimana masa depan Billy sebagai penyihir muda yang akan menyelamatkan dunia seperti anggota Avengers yang kita lihat di MCU selama ini. Kemudian ketika mereka menemukan pintu menuju ke next trial, ada sebuah rak buku yang harus mereka dorong dan tibalah mereka ke kastil itu. Lilia tahu bahwa ujian ini adalah untuknya. Maka dari itu dia mengambil semua trial itu dan mencobanya sendiri menurut pandangan dia sebagai seorang penyihir peramal. Dan coba kita lihat di bagian atasnya, ketika semua pedang itu akan tergantung, langit-langitnya berbentuk seperti oktagon alias segi 8. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada bentuk dimensi hex yang dibuat oleh Sword di serial WandaVision awal-awal episode. Sampai pada akhirnya Lilia melakukan ritual kartu tarot ini. Yang pertama, dia meramalkan dirinya sebagai Ratu Piala alias Queen of Cups, yang berarti visioner psikis dan juga dikenal sebagai perempuan penyayang dan juga punya insting yang tajam dalam menjernihkan masa depan seorang yang akan ia bantu. Nah, hal ini merujuk kepada Lilia Calderos sendiri sebagai seorang peramal yang membantu orang lain dari takdir buruk mereka, dan dia juga peduli kepada semua covennya, termasuk Agatha Harkness yang dikenal sebagai penyihir hitam karena ulahnya sendiri. Dan juga dia peduli kepada Billy Maximoff ketika dia memberikan segel itu ke mulutnya sebagai bentuk perlindungan. Yang kedua adalah kartu Three Pentacles alias 3 koin, yang dimana ramalan ini ia dapatkan ketika dia akan meramalkan bahwa dirinya akan masuk kepada coven barunya Agatha Harkness. Di atas surat pengusiran toko ramalannya yang bernama 3 Star Rentals dengan lambang segitiga, ada 3 koin yang ada di dalam segitiga tersebut. Yang dimana kartu ini melambangkan kepada membangun komunitas yang kokoh, kolaboratif, dan juga belajar dari orang lain. Yang dimana hal ini merujuk kepada coven barunya si Lilia Calderos yang dari awal harus saling bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu mengakhiri semua trial itu yang ada pada Witches Road tersebut. Yang ketiga adalah kartu Knight of Wands alias kesatria pemberani, yang dimana hal ini merujuk kepada ramalannya saat Alice Wu akan menyelamatkan Agatha Harkness yang sedang tersugih oleh arwah ibunya di episode kelima kemarin. Kartu ini melambangkan gagah berani, kekuatan, petualangan, dan perjalanan yang akan bertemu dengan seorang untuk buka jalan terhadap kehidupan baru yang ada di luar sana. Yang dimana kartu ini jelas mengarah kepada Alice Wu yang udah membuktikan kepada semua coven barunya semenjak dia udah menolong Billy Maximoff saat kecelakaan di kota kecil Eastview, sampai pengorbanannya ketika dia menolong Agatha Harkness sebagai aliansinya. Kartu keempat itu adalah High Priestess alias imam tertinggi, yang berarti wawasan tertinggi dalam spiritual, kekuatan besar tapi nggak mau menggunakannya terlalu berlebihan. Yang dimana hal ini merujuk kepada kekuatan hati dari Jennifer Kale sebagai penyihir ramuan. Dia sangat ahli dalam membuat berbagai macam obat untuk menyembuhkan semua pasiennya, termasuk semua para coven barunya. Dan dia juga punya ilmu tertinggi dalam hal meracik semua benda-benda apa aja yang bisa ia gunakan sebagai obat sihir untuk menolong orang lain. Kartu kelima itu adalah Three Swords alias 3 pedang, yang berarti patah hati, putus cinta, dan juga kesehatan yang buruk alias sakit. Yang dimana kartu ini merujuk kepada Agatha Harkness yang merasa kehilangan Billy Maximoff di dalam episode keempat kemarin saat dia bersekarat karena diserang oleh kutukan dari Alice Wu di trial keduanya di Witches Road. Dan juga kesedihan Agatha Harkness ketika dia menyesal karena menukarkan anaknya demi kitab Darkhold dengan melakukan perjanjian dengan sosok iblis, yang dimana witches kemungkinan itu adalah iblis Mephisto maybe. Kemudian nextnya itu adalah kartu Tower Reverse alias menara terbalik, yang berarti berencana, kehancuran namun terbalik. Yang dimana hal ini merujuk kepada takdir William Kaplan yang tewas di kecelakaan mobil sebagai bentuk bencana. Sedangkan nasib terbalik kepada Billy Maximoff dimana dia diberikan kesempatan kedua setelah kejadian Hex udah hancur di kota kecil Westview, dan akhirnya jiwanya memasuki
tubuh William Kaplan sebagai kesempatan kedua untuk meneruskan hidupnya sebagai seorang penyihir muda. Kartu yang terakhir itu adalah kartu Death alias kematian yang menjadi tujuan akhir bagi serial Agatha All Along ini, yang dimana kartu Death ini melambangkan sebagai siklus hidup sampai mati dan juga melepaskan keterikatan dan juga kelahiran kembali, yang dimana hal ini merajuk kepada Rio Vidal alias Death itu sendiri sebagai sosok kosmik yang selama ini menyamar demi tujuan pribadinya untuk menyesatkan semua makhluk hidup yang ada di planet bumi. Hal ini bisa kita prediksikan bersama-sama. Kemungkinan di akhir episode Agatha All Along mendatang, penyihir yang tersisa itu adalah penyihir yang akan melawan sosok Death sebagai musuh utamanya. Dan kemungkinan besar Agatha dan juga Billy adalah penyihir terakhir yang berhasil bertahan demi memusnahkan sosok Death yang satu ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat dalam semua kartu tarot diberikan oleh si kartu ini adalah sebagai tanda bahwa ini semuanya merajuk kepada perjalanan mereka selama ini di Witches Road, dan dia udah menentukan takdirnya bahwa perjalanannya sudah berakhir di trial yang satu ini, yang dimana dia mengamankan semua para covennya dan menghadapi Salem Seven itu sendirian sebagai bentuk kartu pertamanya Queen Cup, sebagai tanda bahwa dia akan melindungi semua orang dari takdir terburuk mereka. Salem Seven tewas semua di tempat itu dengan cara membalikkan kartu menara sebagai tanda bahwa takdir mengerikan akan diperuntukkan kepada Salem Seven dengan cara tewas yang sangat mengenaskan. Sedangkan Lilia akan tewas sebagai bentuk kemenangannya. Bahkan kematiannya udah ia ramalkan semenjak dari awal episode ke-7 ini, bahwa dia nggak bisa melihat masa depannya nanti seperti apa. Tapi satu hal yang harus ia tahu, bahwa tujuan hidupnya itu adalah sebagai meramalkan dan juga menyelamatkan orang itu dari takdir buruk mereka. Lilia akhirnya tewas dengan cara yang sama seperti pada awal episode ke-7, di mana dia terlihat terjatuh di dalam suasana yang gelap. Dan akhirnya kita bisa melihat di bagian ketiga dari episode ke-7 ini, di mana dia tewas dengan dibalik dan juga tertusuk dengan pedang sebagai akhir dari misinya di Witches Road tersebut. Jadi intinya sekarang cuma 3 penyihir yang akan bertahan di Witches Road ini, yaitu Billy Maximoff, Agatha Harkness, dan juga Jennifer Kale, yang dimana mereka bertiga akan melewati akhir bagi Witches Road tersebut. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan di bagian ending, yang dimana lagunya itu adalah lagu Time in a Bottle yang dinyanyikan oleh Jim Croce, yang menceritakan tentang waktu yang bisa diputar ulang. Dan hal ini pas banget dengan episode ke-7 Agatha All Along, yang dimana kebanyakan waktu yang dibiskan oleh Lilia Calteru untuk menentukan takdir akhirnya dan juga takdir semua para coven barunya ini ketika mereka melewati trial di Witches Road. Dan juga lagu ini diputar di film X-Men Days of Future Past, yang dimana Quicksilver diperankan oleh Evan Peters menyelamatkan Profesor X, Wolverine, dan juga Magneto di timeline tahun 1970-an dalam penjara Pentagon Amerika Serikat. Dan ini memberikan foreshadowing jika Evan Peters akan kembali ke MCU sebagai varian barunya di Earth 616, yaitu Ralph Bonner di episode ke-6 kemarin. Oke, akhirnya kita udah breakdown episode ke-7 Agatha All Along ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Agatha All Along episode 7 ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!